Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan dars kita, pelajaran kita dalam mengkaji kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan masuk di landasan yang kedua dari Thalathatul Usul yaitu berkenaan dengan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Nah, mikro. Tafadhal. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bi adillati wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal baru'atu minasyirki wa ahlihi wa huwa salasu maratiba al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabati laha arkanun fa arkanu islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wal hajju baitillahil haram. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim wa ma'naha la ma'buda bil haqqi illallah bihaqqin la ma'buda bihaqqin illallahu la ilaha nafiyan jami'a ma badu min dunillahi illallahu musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi wa tafsiruha allati yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un wa qawluhu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, yakfi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Andaka Daniel. Al-aslu tsani. الثاني أين خبر المبتدأ؟ جملة معرفة دين الإسلام جملة مضاف إليه bukan jumlah. طيب مضاف إليه معرفة khabarnya bil adillah. Al-adillah ini isim apa ini dia? Enggak ya Abdul Musawir. Jama' taksir. Al-adillah jama' dari dalil. Wa huwa al-istislamu. Al-istislamu apa dia i'rabnya? Sebagai apa? Khabar dari huwa al-istislamu. Wazan apa itu?
Nah, masdar dari istaf'al. Ahsant. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Al-inqiyad apa dia? Nah, secara sharaf apa dia? Masdar. Apa fi'il madinya? Hah? In fa'ala fil madinya apa? Inqiyad. Kan inqiyad masdar. In qayada. In qawada. In qada. Asalnya in qawada. Menjadi in qada. Berubah jadi alif. In qada. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli wa huwa thalathu maratiba. Thalath indak ya Arman. Khabar mana mubtada? Maratiba apa itu? Thalathu maratiba. Mudhafun ilaih. Ahsant. Kenapa di fathah padahal mudhafun ilaih seharusnya majrur? Ismul ladzi la yansarif majrur dengan fathah. Al-Islamu wal imanu wal ihsanu. Hendak ya Umar, Islam. Badal apa? Ainal mubdal minhu? Thalathu maratiba al-Islamu. Ikut Eropnya ke thalathu. Islam satu dari yang tiga, berarti ba'd minkul, sebagian dari yang tiga itu. Al-Islam wal iman wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun. Nah, ini sudah berulang ini. Apa ini Umar? Kullu sudah pernah berulang di Qawaidul Arba'ah. Mubtada, mana khabarnya? Sibul jumlah yang mana? Sibul jumlah itu atau jumlah? Jumlah ismiyah. Laha arkanun. Itu mubtada khabar lagi ya. Perhatikan, arkanun mubtada muakhar, laha khabarnya. Gabungan dari laha arkanun khabarnya kullu. Kullu martabatin, setiap tingkatan itu memiliki rukun tersendiri. Memiliki rukun tersendiri. Jadi laha jar majrur khabar muqaddam markanun mubtada muakhar. Gabungan laha arkanun jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabarnya kullu. Fa arkanul islami khamsatun. Andaka hadi khamsah. Mana mubtada? Arkan. Naam, khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu. Kenapa rafa dia? Badal, sama ya, badal ba'd minkul. Nah, syahadatu an la ilaha illallah. Indak arham. Alla ilaha illallah. Asalnya annahu la ilaha illallah. Jumlah itu fi mahalli apa itu, atau fi tawilil masdar. Sebagai apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Asalnya annahu la ilaha illallah. Jumlah anna, itu mukhaffafa min sakilah, diringankan. Asalnya annahu. Jumlah anna, jumlah an la ilaha illallah fi tawilil masdar sebagai apa? Andak Fahmi, Andak Fauzan, Nasbin, Andak Heril, apa? Fauzan, majrur sebagai mudhaf ilaih. Itu syahadatu. Kenapa tidak ditanwin syahadatu arham? Mudhaf, kentara itu. Kalau seandainya dia tidak mudhaf, syahadatun. Ya. Kalau tidak ditanwin itu di depannya, curigai dia
sebagai mudhafun ilaih. Kan tidak ada alif lamnya, tiba-tiba tidak ditanwin, berarti mudhaf. Syahadatu an la ilaha illallahu. Allah, hendak fahmi. Ayo istithna, tapi di situ Allahu rafa, bukan mustasna kan? Mustasna dia mansub. La ilaha illallah itu rafa atau nasab? Rafa. Kenapa rafa? Apa? La ilaha illallahu. Belum pernah dengar i'rab la ilaha illallah. Anda Fauzan. Fa'il. Heril. Khabar dari apa? Khabar dari apa? La. La, antum hafal syaratnya la beramal. Dia isim dan khabarnya harus nakiro. Allah ma'rifah, anda bisa jadi khabarnya. Hendak ya Azam. Reski kayaknya tahu Pak Reski. Akbar. Badal, ahsan, badal. Mana mubdal minhu? Mubdal minhunya mana? Mahdhuf. Ini perhatikan, la ilaha illallah, ini dijelaskan dulu supaya paham. Saya kira sudah tahu ini. La ilaha, ini la nafya lil jins. Ini isimnya, iya. La ilaha illa Allahu. Mana khabarnya la? Kan tidak mungkin ini. Dia harus nakiro. Jawabannya dia di sini terhapus. Takdirnya apa? Hakun atau bihakin. Bisa jar majrur, bisa juga bukan jar majrur. La ilaha hakun. Tidak ada sembahan yang hak, yang benar. Sembahan yang berhak untuk diibadahi illallahu, kecuali Allah. Jadi ini badal ke hakun. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mubdal minhunya adalah gabungan dari la dan isimnya. Gabungan dari la dan isimnya apa? La dan isimnya itu fi mahali apa? Mubtada. La dan isimnya itu apa? Asalnya itu la apa? Sebelum ada la apa ini? Mubtada. Jadi kedudukan la dan isimnya itu rafa. Rafa dia. Ada yang mengatakan badalnya ke situ, mubdal minhunya ini. Ada yang mengatakan hakun. Taib. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Taib. Jadi ingat ya, la nafil jins, isimnya ilaha nakirah, khabarnya hakun nakirah juga. Allahu badal ke hakun atau badal ke mahalnya la bersama isimnya. La ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Anda siapa tadi? Abu Muadz. Anna, mana isim dan khabarnya? Muhammad apanya? Khabarnya mana? Rasul. Taib. Wa iqamus salati. Wa iqamus salati. Danil ataf kemana itu? Iqamu. Syahadah. Wa iqamus salati wa itauz zakati wa shaumur ramadhana. Andak Abdul Musawwir, ramadhana. Majrur. Apa tanda jarnya? Kenapa jar?
Kenapa jer? Mudhafun ilaih. Tanda jarnya fathah, ismul ladzi la yansarif. Apa illahnya? Apa illahnya? Wazan. Wazan apa? Wazan apa Ramadan? Tidak ada wazan fi'il begitu. Apa Arman? Apa illahnya? Mamnu minas sarf harus ada illahnya. Omar. Ahsan, al-alamiyah ma'a ziyadati alif wan nun. Ramadan nama tuh bukan? Nama bulan. Tahu nama-nama bulan? Nama-nama bulan dia. Nama bulan. Bulan keberapa Ramadan, Narham? Bulan keberapa? Coba nama-nama bulan. Hafal? Udah hafal? Apa ya hafal? Ramadan sama Dzulhijjah. Yang ada lebarannya saja. Apa? Muharram. Apa? Hafal? Muharram, Safar. Coba fahami. Hafal? Hafal? Coba. Safar. Jumadil Jumadal ula, yang benarnya ula. Jumadil akhirah. Terus? Ayo. Berapa bulan haram? Bulan haram 4. 1. Sebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bersambung 11, 11, 12, 1. Bersambung kan? 11, 12, 1. Dan apa? Rajab terpisah sendiri. Nah, terus yang bulan haji berapa? Bulan haram beda, bulan haji lain. Bulan haji berapa? Bulan-bulan haji ada berapa? 3 bulan haji. Bulan haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 3 ini bisa berangkat haji. Cuman pasti wukufnya di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau berangkat mulai dari Syawal sudah bisa. Apalagi kan zaman dulu berbulan-bulan orang berangkat. 3 bulan ini. Taib. Kemudian Ramadan ke bulan keberapa? Ke-9. Nah. Pak Marham? Harus hafal ini. Masa hafal Masehi saja? Masehi itu seharusnya dia bulan-bulan pelengkap saja. Yang utama sebenarnya bulan Hijriyah. Karena ibadah-ibadah kaum muslimin itu terikat dengan penanggalan Hijriyah. Ibadahnya kan masuk Muharram ada ibadah, masuk bulan apa? Sya'ban ada ibadah. Jadi harus dia tahu, ini sudah Sya'ban ada sunnahnya puasa, Muharram puasa, Ramadan wajib puasa, Syawal ada puasa sunnah di situ, sama Lebaran, sama haji, mulai bisa berangkat haji mulai dari Syawal. Kemudian Dzulhijjah, apalagi Dzulhijjah ada banyak di situ peribadatan kaum muslimin dilakukan dalamnya. Jadi penting mengetahui penanggalan Hijriyah karena terikat dengan ibadah kaum muslimin. Taib, mana tadi? Ramadhan wa hajjul baitillahil harami al-harami. Hendak aman
Hadi, tafadhal. Hajju baitillahil haram. Haji ke Baitullah al-Haram. Na'at, ahsan. Mana man'ud? Baiti, ya, Baitullah. Rumah Allah yang haram. Apa arti haram? Yang disucikan, dihormati. Haram dari kata hurma. Haramkan, dihormati. Apa mana kalau terjemah diharamkan? Bukan diharamkan didatangi. Syubhatnya orang Nasara itu. Haram artinya apa? Haram untuk melakukan dosa dan maksiat di sana. Haram untuk maksudnya sangat kuat pengharamannya. Semua dosa dan maksiat itu diharamkan di mana saja. Tapi kalau di sana lebih lagi. Begitu pula diharamkan mengambil apanya? Memburu hewannya, hewan liarnya, memotong pohon liarnya, dan diharamkan juga memungut barang temuan yang untuk dimiliki, tidak boleh. Boleh diambil untuk diumumkan, tapi tidak boleh diambil barang temuannya kecuali sekadar mengumumkannya. Jadi dia kalau diterjemah diharamkan seperti itu maksudnya. Bisa jadi terjemah haram ai muhtaram, dihormati dan disucikan. Taib. Sama tanah haram itu maknanya begitu juga. Tanah haram, Masjidil Haram, Baitullahil Haram. Nah, fa dalil syahadati qauluhu ta'ala. Qauluhu apa Arham? Mana mubtada? Dalil. Kalau ayatnya fi mahal apa? Khabar juga. Badal dari qauluhu. Dalilnya syahadat adalah firman Allah. Mana itu firman Allah? Yaitu syahidallahu annahu la, itu. Ya, jumlah ayat itu badal dari qauluhu. Qauluhu firmannya. Mana itu firmannya? Yaitu syahidallah. Selalu begitu ya, kalau penyebutan ayat itu dia badal dari qauluhu ta'ala. Kecuali pakai qala Allah ta'ala, maka nanti ayatnya nanti kalau pakai fil madhi berarti ayatnya nanti maf'ulun bihinya. Paham? Qala Allah ta'ala berarti nanti ayatnya itu yang di dalam lingkaran itu nanti maf'ulun bih. Tapi kalau qauluhu maka ayatnya badal. Taib. Kita jelaskan ya, ini panjang. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-asl tsani. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, landasan yang kedua adalah mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Nah, ini landasan yang kedua. Setelah selesai dari landasan yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sudah katakan bahwa mengenal Allah itu dengan dua cara. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara, dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Nah, dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Dan setelah beliau bahas bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, adalah dengan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah, beliau jelaskan bahwa yang mencipta itulah yang berhak untuk diibadahi, karena dia salah satunya yang mencipta. Kalau begitu dia juga salah satunya yang diibadahi. Nah, apa itu ibadah? Beliau jelaskan apa itu ibadah beserta contoh-contohnya. Nah, beliau sebutkan contoh-contoh ibadah dan dalil-dalilnya. Sudah kita selesaikan di pertemuan yang telah lalu. Sekarang beliau singgung atau beliau bahas landasan yang kedua dari tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Nah,
yaitu mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Apa artinya mengenal agama Islam? Yaitu dia kenal hukum-hukum dan syariat-syariat yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Jadi dia harus belajar tentang agama Islam itu. Semua syariat Islam, hukum-hukum dan syariat-syariat Islam harus dia pelajari. Nah, harus dia pelajari. Apalagi tentang pembahasan ibadah, pembahasan akidah. Ibadah dia pakai tiap hari. Dia pakai tiap hari untuk sholat, untuk puasa, dan seterusnya. Kalau begitu harus dia ilmui dulu sebelum dia lakukan ibadah itu. Begitu pula akidah. Akidah itu keyakinannya selalu melekat dalam hatinya setiap saat. Maka harus dia pelajari mana akidah yang benar, berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, begitu pula takdir. Harus dia pelajari hal tersebut. Nah, jelas ya. Kalau dia misalnya adalah pedagang, maka dia harus belajar kitab tentang jual beli, hukum-hukum tentang jual beli. Kalau dia petani, dia pelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar bertani, tentang misalnya al-muhaqalah atau pembahasan tentang persyarikatan dalam bertani. Misalnya ada orang punya lahan, kita yang bekerja, bagaimana cara membaginya dan seterusnya. Begitu pula peternakan, dia pelajari hal-hal yang seputar itu. Kalau dia peternak, nah jelas ya. Jadi dia pelajari hal-hal yang paling wajib adalah hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Setelah dia pelajari tentang akidah dan tentang ibadah, setelah itu dia pelajari tentang keseharian yang dia geluti. Nah, dan semua orang pasti melakukan muamalah dengan orang lain. Karena itu harus dia belajar tentang bab pembahasan tentang muamalah. Kalau dia pedagang, dia pelajari secara khusus tentang jual beli. Paham ya? Dan seterusnya. Nah, dia pelajari tentang agama Islam. Kemudian Islam itu apa? Secara bahasa Islam itu al-inqiyad wal khudu'. Islam itu adalah tunduk dan berserah diri. Itu asalnya secara bahasa Arab. Al-inqiyad wal khudu'. Tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara istilah dia terbagi dua. Islam secara istilah terbagi dua. Ada Islam am, Islam umum, ada Islam khas, Islam khusus. Islam umum yang disebutkan oleh penulis di sini, definisi Islam umum, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan mentaati perintahnya, dan juga tentunya menjauhi larangannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, kekufuran dan pelaku kekufuran. Paham ya? Ini apa? Islam secara umum ini. Secara umum. Apa maksudnya Islam secara umum? Islam secara umum yang merupakan agama seluruh para nabi. Nabi Adam itu, pernah dengar kan? Nabi Adam itu Islam, Muslim. Nabi Nuh Muslim. Nabi Idris Muslim, Nuh Muslim, Ibrahim Muslim, dan seterusnya. Muslim semua. Dalam artian apa Muslim semua? Dalam artian semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Itu makna Islam umum. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa agama Ibrahim? Sudah lewat. Apa agama Ibrahim? Hanifi. Hanifi apa makna Hanifiyah? Mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Berarti Islam umum. Kalau ada yang mengatakan, oh Nabi Isa itu Muslim. Muslim dalam artian dia orang yang mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, dan dia adalah orang yang mentaati Allah, meninggalkan perintahnya. Itu Islam umum. Bukan berarti Islam seperti agamanya Nabi Muhammad, tidak. Kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu namanya Islam khusus. Islam khusus dan syariatnya beda dengan syariat di zaman Nabi Isa, di zaman nabi-nabi sebelumnya, beda. Islam khusus
Apa definisi Islam khusus? Beliau tidak sebutkan di situ. Definisi Islam khusus gampang, yaitu ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal ahkami wasyara'i aqidatan wa amalan. Islam khusus itu adalah apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa hukum-hukum dan syariat-syariat, baik itu pembahasan akidah maupun pembahasan amalan, yaitu fikih dan seputarnya. Jelas ini? Iya. Jadi kalau antum dengar misalnya Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Isa Muslim, nabi-nabi yang lainnya Muslim dalam artian yang disebutkan di sini, mereka adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dan mentaatinya, itu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Semua para nabi kan begini modelnya, ya kan? Semua para nabi begini sifatnya. Tunduk kepada Allah dan mentauhidkannya. Nah, berserah diri kepada Allah dan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dan mentaatinya, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan, kufur dan pelaku kekufuran. Paham ya? Semua para nabi pasti begini agamanya. Berarti semua para nabi adalah Islam dari tinjauan umum. Sementara Islam dari tinjauan khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama kita sekarang. Akidahnya sama dengan para rasul sebelumnya, para nabi sebelumnya, tapi syariatnya ada beberapa hal yang berbeda. Ada beberapa hal yang berbeda dengan syariat Nabi Isa, dengan syariat Nabi Musa, dengan syariat Nabi Ibrahim, dengan syariat Nabi Nuh. Begitu pula Adam. Berbeda sebagian hal. Nah, Taib. Dan ucapan beliau bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, terkandung di dalamnya tiga perkara. Terkandung di dalamnya tiga perkara, yaitu istislamu lillahi bit-tauhid, berserah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kedua, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah baro'ah. Baro'ah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri, tahu berlepas diri? Nah, berlepas diri itu bukan hanya sekedar terbebas, tapi dia meninggalkannya dan menjauhinya. Itu nama arti dari berlepas diri, baro'ah. Baro'ah itu dia tinggalkan kesyirikan dan dia jauhi. Bukan sekedar meninggalkan. Bukan sekedar meninggalkan. Mana yang lebih dalam maknanya? Meninggalkan atau menjauhinya? Menjauhinya. Kalau dia jauhi artinya dia tinggalkan dan dia menjauhi, tidak dekat-dekat dengannya. Kalau dia sekedar tinggalkan, mungkin masih di situ dia. Tapi berlepas diri, menjauhinya, dia tinggalkan dan dia jauhi, itu maknanya lebih kuat. Maknanya lebih kuat. Iya. Dia menjauhi kesyirikan dan menjauhi pelaku kesyirikan. Dia menjauhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dia menjauhi kekufuran dan pelaku kekufuran. Dan dia menjauhi kemunafikan dan pelaku kemunafikan. Dan seterusnya. Taib. Kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa thalathu maratiba al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanun. Berkata penulis Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa huwa, dan dia yaitu Islam atau agama, salathu maratiba. Agama ini terdiri dari tiga tingkatan, tiga martabah, tiga jenjang. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah jenjang al-iman,
dan ketiga adalah jenjang al-ihsan. Al-Islam dia adalah jenjang yang paling bawahnya. Nah, karena itu setiap mukmin, orang beriman, maka dia pasti muslim. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap muslim dikatakan mukmin dengan keimanan yang sempurna. Begitu pula ihsan derajat yang lebih tinggi daripada iman. Setiap muhsin pasti mukmin dan muslim. Tapi tidak setiap muslim dan mukmin adalah muhsin. Kata para ulama bagaikan lingkaran, Islam, iman dan ihsan itu bagaikan tiga lingkaran. Tiga lingkaran. Lingkaran yang paling kecilnya ini adalah ihsan. Lingkaran yang kedua adalah iman. Yang paling besar ini adalah Islam. Nah, Islam, perhatikan ini orang bagaikan orang-orang yang sudah berislam. Taib. Nah, berarti kalau dia Islam, dia pasti mumin. Kalau dia Islam, kalau dia ihsan, dia sudah pasti apa? Dia pasti mumin dan muslim. Kalau dia muhsin, pasti mumin dan muslim. Pasti sudah dia lewati derajat Islam dan derajat iman. Nah, tapi tidak sebaliknya, tidak dikatakan setiap mumin dan muslim adalah muhsin. Kenapa? Karena yang masuk dalam cakupan ini, cakupan muhsinin, itu hanya orang-orang ini saja yang ada dalam lingkaran ini. Dia lebih sempit. Lebih sempit. Sedikit orang yang mencapai derajat apa? Derajat ihsan ini. Nah, kemudian yang mencapai derajat Islam, iman, itu lebih banyak lagi daripada yang muhsin. Yang mencapai derajat muslim, Islam, itu banyak. Perhatikan lingkarannya Islam, dia besar. Besar. Berarti semua yang ada di sini apa? Pasti muslim. Ini pasti muslim. Ini pasti muslim juga orang-orang di sini. Tapi orang yang di sini tidak masuk dalam keimanan yang sempurna dan tidak masuk dalam lingkaran ihsan. Taib. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi cakupan Islam kaum muslimin yang kita kenal itu semuanya masuk dalam lingkaran besar ini. Kalau ini kan di luar lingkaran ini apa? Kafir musyrik. Di luar lingkaran. Kalau sudah masuk di sini bersyahadat, masuk di lingkaran Islam. Kemudian kalau dia sudah kuat keislamannya sehingga apa yang dia amalkan itu sudah masuk ke dalam hatinya, nah itu sudah mukmin dia. Nah, kalau sempurna keimanannya dan keislamannya maka masuk dalam lingkaran ihsan. Sempurna amalan zahir dan amalan batinnya, maka dia muhsin. Maka dia muhsin. Tapi bukan maknanya kalau muslim dia tidak ada imannya, bukan. Ada imannya, cuma aslul iman, dasar keimanannya ada. Hanya saja tidak disifati dengan mukmin dengan keimanan yang sempurna, itu maksudnya. Jadi jangan disalahpahami. Apakah dia muslim berarti dia tidak punya iman? Jawabannya ada imannya. Cuman tidak masuk dalam kategori mukmin dengan keimanan yang sempurna. Nah, karena itu Allah berfirman tentang A'rabi, apa firman Allah? Wa qalatil a'rabu amanna. Apa kata Allah? Qul lan tu'minu. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Padahal A'rab ini orang Arab Baduin sudah syahadat. Dan mereka berkata kami telah beriman.
kata Allah, sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Maksudnya kalian itu baru berislam, baru syahadat, baru berislam. Baru berislam. Memang ada imannya, aslul imannya ada, tapi belum disifati dengan keimanan yang sempurna. Belum disifati dengan keimanan yang sempurna. Tidak bisa dikatakan bahwa mereka sudah mukmin. Kalau dikatakan mereka sudah mukmin, berarti keimanannya sempurna. Nah, karena itu Allah katakan, sampaikan wahai Nabi Muhammad bahwa kalian belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Melainkan kalian walakin qulu apa? Apa ayatnya di surah Al-Hujurat? Wa qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Perhatikan. Orang Arabu ini, Arab maksudnya orang Arab Badui. Mereka mengatakan kami telah beriman. Allah berfirman, sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kalian belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Namun katakanlah, apa kata Allah? Namun katakanlah bahwa kami telah berislam. Jadi jangan katakan kalau baru masuk Islam, jangan katakan saya sudah mukmin. Kalau antum bilang saya sudah mukmin, berarti iman antum sudah sempurna. Tapi katakan saya muslim. Muslim. Jelas ya? Nah, apakah boleh kita mengatakan diri kita adalah mukmin? Nah, ini dibahas dalam buku-buku akidah. Nah, misalnya ana mukmin. Ini diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah. Mengatakan ana mukmin boleh atau tidak? Yang benarnya dirinci. Kalau dia katakan ana mukmin dalam rangka mentazkiyah dirinya bahwa imannya sudah sempurna, maka ini tidak boleh. Haram. Tapi kalau dia katakan ana mukmin dalam artian saya bukan orang kafir, maka ini boleh. Dia katakan, dia kabarkan kepada orang, ana mukmin, saya mukmin. Dalam artian saya bukan orang kafir. Maka ini boleh kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya adalah ana mukmin dengan keyakinan bahwa dia telah beriman dengan keimanan sempurna, dianggap dirinya sudah sempurna imannya, itu tazkiyatun nafs. Dan mentazkiyah dirinya sendiri, itu adalah hal yang tidak boleh. Qul la tuzakku anfusakum. Allah berfirman, jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian, mengatakan bahwa kalian sudah beriman dan keimanan yang sempurna. Jangan. Karena Allah lebih tahu terhadap apa yang ada dalam hati kita. Taib. Jadi itu gambaran tentang 3 jenjang ini. Jenjang yang tertinggi adalah jenjang apa? Ihsan. Kalau Islam kan apa? Amalan zahir. Amalan zahir. Dia lakukan sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu amalan zahir. Bisa jadi dia lakukan amalan-amalan itu, tapi hatinya hati yang hampa, tidak terlalu meresap keimanan dalam jiwanya. Tapi ketika amalan-amalan itu disertai dengan keyakinan yang betul-betul mantap, disertai dengan keyakinan yang betul-betul mantap dalam hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir, semakin kuat dalam keimanannya dalam 6 perkara ini, maka dia bersifat dengan sifat mukmin. Dia muslim, dia lakukan rukun iman yang rukun Islam yang 5, dia tegakkan rukun Islam yang 5, dan dia mukmin. Dan dia yakin betul dengan 6 rukun iman yang 6 itu. 6 rukun iman itu dia yakini. Bukan sekadar orang yang melakukan amalan zahir, tapi giliran berkaitan dengan takdir, masa depannya dia selalu galaukan. Nah, ini keimanannya terhadap takdir harus diperkuat lagi. Nah, begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan akhirat dan seterusnya. Taib. Dia tidak akan sampai pada derajat iman ini, tidak akan masuk ke dalam lingkaran orang-orang khusus. Ini kan umum, ini khusus, ini khususnya khusus.
Ini pembahasan tasawuf yang benar yang ini. Bukan tasawuf yang sana. Ini umum. Ini umum sudah mengerjakan apa? Rukun Islam. Dia sudah syahadat dan mengerjakan rukun Islam yang lain. Kalau mau khusus orang tasawuf bilang apa? Ini syariat, ini hakikat, ini ma'rifat. Ini versi yang benarnya yang begini. Ini muslim, ini mukmin, ini muhsin. Versi yang benarnya begini. Dia mengerjakan amalan-amalan zahir. Di sini dia kerjakan amalan zahir dan amalan batin. Di sini sempurna amalan zahir dan batinnya. Sempurna Islamnya. Kalau sholat tidak seperti sholatnya orang biasa dia. Sholatnya betul-betul dia kerjakan rukun-rukunnya, syaratnya dia penuhi, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan semua gerakan-gerakan sholatnya dengan ilmu. Dengan ilmu. Ketika dia sholat hadir hatinya, khusyuk, tumanina. Itu apa? Berarti sudah mulai sempurna apa? Amalan sholatnya. Amalan apanya lagi? Puasanya juga begitu. Rukun Islam yang lainnya juga begitu. Berarti sudah sempurna amalan zahirnya. Kemudian dia menyempurnakan amalan batinnya, yaitu keimanan kepada Allah, dia sempurnakan. Dengan cara apa? Pastinya pertama harus menuntut ilmu dulu. Dia pelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia pelajari, dia dalami. Kemudian dia yakini dengan keyakinan yang mantap. Begitu pula tentang keimanan kepada malaikat, dia pelajari hal-hal yang berkaitan dengan malaikat. Dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Dia pelajari dengan keilmuan yang rinci dan dia yakini dengan keyakinan yang mantap. Maka apa? Sempurna Islamnya, sempurna imannya, masuk ke derajat ihsan. Nanti dia akan apa? Kalau sampai pada derajat itu, dia akan beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau minimal apa? Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga betul-betul khusyuk ibadahnya. Selalu hadir hatinya dalam ibadah. Jelas ya? Taib. Kalau orang tasawuf, ini syariat, lakukan amalan-amalan Islam. Sudah sampai di sini, sudah mulai tinggalkan. Sudah sampai di sini, sudah halal yang haram. Sudah bisa berzina, minum khamar. Ini syariat, ini hakikat, ini apa? Ma'rifat. Kalau kata mereka ini orang awam, agamanya orang awam, ini kulit-kulitnya saja ini. Kalau orang di kampung bilang kalian itu baru pelajari kulit-kulitnya katanya. Kan mereka terpengaruh sama tasawuf. Ini hakikat. Hakikat sudah tahu hakikat tentang Allah kata mereka. Kalau ma'rifat sudah halal yang haram. Guru-guru mereka sudah sampai derajat ma'rifat. Atau bahasa lain mereka apa? Umum, orang awamnya, orang khusus, ada khassatul khassah. Ada khassah, ada khassatul khassah. Itu bahasa-bahasa filsafat, apa? Bahasa-bahasa tasawuf. Kalau bahasa yang lebih cocok dengan syariat seperti ini. Muslim, mukmin dan muhsin. Itu tingkatan apa? Keislaman yang benar. Atau tingkatan penghambaan yang benar. Jadi kalau semakin bagus penghambaannya, justru semakin apa dia? Semakin taat. Kalau orang tasawuf katanya semakin tinggi, semakin terbebas. Tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa dan seterusnya. Yang benarnya semakin tinggi tingkatan penghambaannya kepada Allah, maka dia justru semakin sempurna apanya? Amalan zahirnya dan amalan batinnya. Saksikan Nabi SAW, semakin apa? Tinggi penghambaannya, beliau disifati dengan sifat hamba yang dengan penghambaan yang sempurna. Apa keadaan beliau? Apa yang beliau lakukan? Salatnya siang dan malam. Salat malamnya sampai pecah-pecah kakinya. Itu menunjukkan sudah sempurna dia. Amalan zahirnya dan amalan batinnya sudah sempurna. Sudah sampai pada derajat yang tertinggi dalam penghambaan, tidak ada yang mengalahkannya. Kesempurnaan seorang hamba itu, manusia itu bisa mencapai derajat kesempurnaan. Dalam artian kesempurnaan sebagai hamba.
dia tidak akan mencapai kesempurnaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Tapi dia bisa sempurna dalam tinjauan dia sempurna penghambaannya, dan ini adalah derajat yang tertinggi bagi manusia. Semakin sempurna penghambaannya kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya. Nah, justru kalau dia tidak memperhambakan diri kepada Allah dan sebenar-benarnya, nah maka dia akan terhinakan dengan penghambaan terhadap syaitan dan hawa nafsunya. Jelas ya? Qala rahimahullahu ta'ala wa kullu martabatin laha arkanun. Setiap jenjang-jenjang penghambaan tadi memiliki rukun-rukun tersendiri. Jadi Islam memiliki rukun-rukun tersendiri, iman memiliki rukun-rukun tersendiri, ihsan juga memiliki rukun tersendiri. Nah, antum sudah ketahui Islam memiliki berapa rukun? 5 rukun. Iman memiliki 6 rukun. Ihsan, ya, ada yang mengatakan dia memiliki 2 rukun. 2 rukun. Nah, yaitu rukun musyahadah dan muraqabah. Musyahadah itu tinggi, yang paling tinggi. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Yang di bawahnya tingkatan muraqabah. Muraqabah itu dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi ini 2 tingkatan ihsan. Nah, kalau rukun Islam, rukun iman antum sudah hafal. Kalau ihsan 2 itu. Taib. Nanti akan disebutkan secara rinci oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau katakan fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itauz zakati wa shaum ramadan wa hajjul baitillahil haram. Rukun Islam ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kedua, menegakkan salat. Perhatikan, menegakkan salat. Dia tegakkan. Bahasanya menegakkan, bukan sekedar menunaikan, melaksanakan. Iya, bukan sekedar melepas kewajiban, tapi dia tegakkan. Dia tegakkan artinya dia lakukan, dia penuhi syaratnya. Dia penuhi syaratnya. Dia apa? Penuhi rukun-rukunnya, dia lakukan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Itu dia tegakkan. Nah, dan tidak boleh kita meninggalkan sunnah-sunnah salat dalam keadaan sengaja. Ini tidak boleh. Dalam keadaan sengaja ya, tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Pertanyaannya, Nabi itu salatnya bagaimana? Tentunya dia apa? Penuhi syaratnya, lakukan rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnahnya. Salatnya Nabi sempurna atau tidak? Sempurna, sampai sunnahnya pun beliau lakukan. Dan beliau bersabda, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Lihat, tidak boleh berarti meninggalkan sunnah dengan sengaja. Jangan sampai dia mengatakan kan cuma sunnah aja. Dia tinggalkan. Tidak boleh, haram. Berdasarkan hadis tadi. Kecuali dia lupa atau dia tidak ilmui. Oh ternyata sunnahnya begini. Dia tidak ilmui, belum dia pelajari. Atau dia pelajari, sudah dia ilmui tapi dia lupa. Bahkan tidak ada dosa baginya karena hukumnya cuma sunnah. Begitu yang benarnya. Jangan meninggalkan sesuatu kemudian bilang cuma sunnah. Yang benarnya kalau lupa, oh tidak apa-apa kan cuma sunnah. Itu benar. Kalau dia lupa, dia katakan tidak apa-apa. Tidak batal salat saya kan cuma sunnah itu. Tapi kalau dari awal dia tinggalkan dengan alasan apa? Tidak usah saya lakukan kan cuma sunnah. Itu keliru. Jadi ucapan cuma sunnah itu kita ucapkan kalau kita tidak sengaja tinggalkan. Jangan sengaja meninggalkan kemudian berhujah dengan alasan itu cuma sunnah. Taib. Nah ini berlaku bukan cuma pada sholat saja. Begitu pula pembahasan lain. Jelas ya? Nah, wa ita'uz zakat dan menunaikan zakat, wa shaumur ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram dan berhaji di rumah Allah yaitu di Ka'bah. Nah, Baitullahil Haram yaitu di Ka'bah. Haji di sana dan tentunya di
mana di tempat-tempat yang merupakan tempat manasik haji seperti Mina, Arafah, Muzdalifah. Nah, dan para ulama mengatakan ketika dikatakan Masjidul Haram itu masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya semua tanah haram. Ada yang mengatakan Masjidil Haram masjidnya saja. Nah, masjid yang ada Ka'bahnya saja. Tapi pendapat yang kuat bahwa Masjidil Haram itu semua tanah haram. Semua tanah haram itu dikatakan Masjidil Haram. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di surah Isra, Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj dari mana? Apa ayatnya tentang Isra Mi'raj? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Perhatikan, minal masjidil haram. Ternyata kata para ulama, beliau berangkatnya dari rumahnya Ummu Hani. Di malam itu beliau tidur di rumahnya Ummu Hani, sepupunya. Dan rumahnya Ummu Hani itu bukan di Ka'bah, yang masjid yang ada Ka'bahnya, bukan. Di luar dia. Dan bersamaan dengan itu Allah katakan dia berangkat dari mana? Min masjidil haram. Minal masjidil haram. Berarti semua tanah haram, karena rumahnya Ummu Hani itu di tanah haram. Orang-orang Quraisy dulu kan semuanya tinggal di situ. Tapi minal masjidil haram, berarti Masjidil Haram itu semua tanah haram. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa solat di tanah haram, walaupun bukan masjid yang ada Ka'bahnya, selama dia solat di tanah haram, di masjid yang lain tapi di dalam batasan tanah haram, maka dia dapat pahala solat di tanah haram. Nah, yaitu 100.000 kali dibandingkan solat di masjid lain. Taib. Wa hajju baitillahil haram. Fadalilus syahadah. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan rukun-rukun Islam yang 5, beliau menyebutkan tentang dalil-dalilnya satu persatu. Dalilnya rukun Islam yang 5 itu. Pertama beliau katakan dalilus syahadah. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Kata Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal malaika, dan malaikat juga bersaksi akan hal itu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi akan hal itu. Maksudnya akan la ilaha illallah. Qa'iman bil qist, dalam keadaan Allah menegakkan keadilan. La ilaha illahu. Kemudian Allah ulangi lagi, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana dan pemberi hukum. Taib. Inilah dalil syahadat la ilaha illallah. Beliau belum menjelaskan nanti syahadat anna Muhammadar Rasulullah sebentar. Beliau mula-mula menjelaskan dulu syahadat la ilaha illallah. Setelah beliau sebutkan dalil syahadat la ilaha illallah, kemudian beliau jelaskan maknanya. Bahwa ternyata persaksian la ilaha illallah ini adalah bukan sekadar diucapkan dengan lisan, tapi dia adalah kalimat yang memiliki makna yang harus diketahui dan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan memiliki rukun-rukun yang harus diwujudkan dan memiliki konsekuensi yang harus direalisasikan dalam kehidupan. 4 ini. Kalimat la ilaha illallah, seseorang tidak akan benar kecuali dia apa? Tegakkan 4 perkara ini. Apa itu? Dia harus ketahui maknanya. Ada maknanya yang harus dia ketahui. Kedua, ada apanya? Perhatikan, ini penting. Syahadat antum tidak akan benar kecuali dengan 4 perkara ini. Antum tahu maknanya. Harus ketahui maknanya. Jangan seperti itu penyembah kubur. Islam KTP-nya tapi menyembah kuburan. Menyembah orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Kenapa kira-kira sebabnya adalah
Sebabnya adalah karena dia bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dalam keadaan dia tidak tahu maknanya. Seandainya dia tahu maknanya bahwa la ilaha illallah artinya mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau dia tahu maknanya ternyata itu, tidak mungkin dia serahkan ibadah kepada selain Allah. Tapi kasihan banyak dari masyarakat kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dia ulangi 1000 kali sambil joget-joget. Zikirnya la ilaha illallah sambil goyang-goyang kayak orang gila. Bersamaan dengan itu sekedar lewat di lisan. Sekedar lewat di lisan, dia tidak tahu maknanya. Harus dia tahu maknanya. Akan benar syahadat antum kalau antum tahu maknanya. Kedua, akan benar syahadat antum kalau antum memenuhi syarat-syaratnya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Bukan sekedar diucapkan begitu saja. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kita akan sebutkan sebentar rincian-rinciannya. Yang ketiga apa? Dia harus wujudkan rukunnya. Dia ketahui rukunnya dan dia wujudkan rukunnya. Yang keempat, dia harus realisasikan, dia wujudkan, yaitu dia lakukan konsekuensinya dalam kehidupannya. Dia realisasikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kan kalimat la ilaha illallah itu punya konsekuensi. Kalau saya ucapkan ini konsekuensinya apa? Itu harus dia wujudkan. Dia realisasikan dalam hidupnya. Nah, sampai meninggal dia harus berada di atas hal tersebut. Komitmen dengannya. Nah, apa itu makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Kita mulai rinci sekarang. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Perhatikan, orang awam tidak tahu ini. Mereka tahu terjemahannya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan kurang tepat. Kurang tepat. Atau tidak ada pencipta selain Allah. Mereka kira la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu kan identik dengan apa? Rububiyah. Ya, rububiyah. Bukan cuma itu maknanya. Tidak ada la ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu maknanya. Itu maknanya. Ada sesembahan yang lain, tapi yang lain itu kalau disembah pasti disembah dengan kebatilan. Yang berhak disembah, yang disembah dengan hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ini dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di 2 tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Perhatikan ayat ini, wa dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Demikian itu dikarenakan hanya Allah lah yang maha hak. Hanya Allah yang maha berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya, apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah, huwal batil. Yang mereka ibadahi dari selain Allah itu adalah batil. Kalau disembah maka disembah dengan kebatilan. Nabi Isa disembah dengan kebatilan. Para nabi disembah dengan kebatilan. Orang-orang soleh disembah dengan kebatilan. Apalagi pepohonan, bebatuan, semuanya kalau disembah maka disembah dengan kebatilan. Yang hak, yang benar, salah satunya yang benar disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Taib, ini makna la ilaha illallah beserta dalilnya. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi. Syaratnya ada berapa? Kata para ulama adalah 8 syarat. Ketika antum mempersaksikan la ilaha illallah, harus 8 syarat antum penuhi. Terkumpul dalam ucapan penyair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Kata penyair, syarat dari la ilaha illallah ada 8. Pertama, ilmun.
ilmun. Harus mengilmui tentang la ilaha illallah. Al-munafi lil jahal, bertentangan dengan apa? Kejahilan. Tidak boleh jahil terhadap la ilaha illallah. Harus ilmun, harus mengilmui la ilaha illallah. Apa dalilnya? Harus mengilmui la ilaha illallah. Allah sendiri yang berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah wahai Nabi Muhammad. Perhatikan, Nabi Muhammad diperintah untuk mengilmuinya. Bagaimana lagi dengan kita? Ilmuilah wahai Nabi Muhammad, la ilaha illallah, bahwasanya tidak sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi ilmui maknanya, ilmui kandungannya, ilmui semuanya tentang la ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui tentang la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kapan masuk surga? Kapan masuk surga? Apakah sekedar mengucapkan la ilaha illallah langsung masuk surga? Jangan ada yang menyangka. Kan ada dalil, Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Apakah sekedar mengucapkan la ilaha illallah dia langsung masuk surga? Tidak, ada syarat-syaratnya. Di hadis yang lain, di ayat yang lain dijelaskan, ternyata bukan sekedar diucapkan, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa itu syaratnya? Di antaranya adalah al-ilm, harus dia ilmui. Bukan sekedar mengucapkannya seperti kebanyakan orang awam, sekedar dia ucapkan, dia tidak tahu maknanya. Kalaupun dia tahu maknanya salah. Sekedar dia katakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini makna yang kurang. Makna yang sempurna adalah ketika dia katakan la ilaha illallah, maknanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta itu. Nah, jadi yang maha pencipta itulah yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak diibadahi. Jelas ya? Kemudian apa tadi? Yang kedua ya, ilmun sudah ada dalilnya, saya sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah ilmun wa yaqinun. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama. Yakin, harus yakin. Yang kedua harus yakin terhadap la ilaha illallah. Ketika dia masuk Islam, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, harus dia yakini. Harus dia yakini, tidak boleh dia ragu. Al-munafili al-yakin al-munafili syak. Yakin bertentangan dengan keraguan. Harus dia yakin, tidak boleh dia ragu. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Perhatikan, kepada Allah, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Apa artinya kalau tidak ragu? Yakin. Yakin. Dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Taib. Nah, dan juga dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, man lakita min warai hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang, wahai Abu Hurairah, siapa yang kau jumpai di belakang pagar kebun ini. Waktu itu beliau lagi duduk di kebun. Tiba-tiba datang Abu Hurairah menghampirinya. Lalu beliau kabarkan hal ini. Wahai Abu Hurairah, siapa yang kau jumpai di belakang pagar kebun ini, kebun kurma, maka dan dalam keadaan orang yang kau jumpai itu yakin bahwa la ilaha illallah, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Ternyata ketika Abu Hurairah jalan, yang dia jumpai adalah Umar. Nah, maka beliau pun memberikan kabar gembira kepada Umar bahwa dia termasuk dari penghuni surga. Taib. Jadi di situ dikatakan apa? Tidak sekadar dikatakan siapa yang kau jumpai di belakang pagar kebun ini dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Bukan sekadar mengucapkan. Nabi katakan mustaiqinan biha qalbuh.
dalam keadaan yakin hatinya. Yakin hatinya terhadap la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, ilmun yakinun wa ikhlasun, ikhlas. Harus ikhlas. Ketika dia ucapkan kalimat la ilaha illallah harus ikhlas. Dari dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia ikhlas. Ini bertentangan dengan apa ikhlas? Bertentangan dengan riya, sum'ah. Jangan sampai dia ucapkan la ilaha illallah, terutama yang baru-baru masuk Islam. Harus dia ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Ingin dilihat orang atau karena perempuan, menikahi perempuan. Nah, ini banyak. Walaupun tidak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa dia masuk Islam karena untuk menikahi wanita muslimah, tidak ada masalah. Tapi seharusnya dia perbaiki niatnya di kemudian hari. Dan kita harapkan kalau dia awalnya masuk Islam karena perempuan, ya setelah itu Allah beri hidayah kepadanya untuk memperbaiki keislamannya. Jadi tidak dilarang seorang masuk Islam karena untuk menikahi seorang wanita, tidak dilarang. Ya, tetap diizinkan dan diharapkan setelah itu dia bagus keislamannya. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Awalnya cuma apa? Cuma karena perempuan dia masuk Islam, pada akhirnya dia dapat hidayah, diberi taufik oleh Allah dan dia pelajari Islam dengan benar. Kemudian bagus keislamannya. Nah, begitu pula kita yang muslim dari lahir. Nah, yang muslim dari lahir, kita kan selalu memperbaharui keimanan kita, sering mengulangi kalimat la ilaha illallah. Nah, harus kita ikhlaskan kalimat itu ketika ucapkan. Nah, tidak boleh ada riya, boleh ada sum'ah, ingin dipuji dan seterusnya. Dan tidak boleh melakukan apa? Kesyirikan setelah mengucapkannya. Karena makna ikhlas apa? Ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi dia terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak boleh lagi dia beribadah karena mengharapkan wajah manusia atau mengharapkan pujian manusia. Tidak boleh lagi. Nah, harus dia ikhlaskan. Taib, Allah berfirman dalam Al-Quran di Juz Amma, ayatnya kita semua hafal insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Kata Allah apa? Wa ma umiru, mereka tidak diperintah, melainkan liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Jadi harus ikhlas. Ikhlas ketika dia ucapkan la ilaha illallah. Taib. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis Abu Hurairah juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, atau kata Abu Hurairah, asy'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Ini dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling beruntung dengan syafaat pada hari kiamat adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dalam keadaan ikhlas dari dalam hatinya. Nah, kemudian ikhlas yang keempat, sidik, harus jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia harus jujur. Ini bertentangan dengan apa? Al-kadzib, kedustaan. Harus dia jujur. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Jangan sekedar ucapkan la ilaha illallah di lisan saja. Ketika dia apa? Jalani kehidupan, dia tidak lakukan konsekuensinya. Harus dia lakukan konsekuensinya. Kalau betul-betul jujur la ilaha illallah, maka harus dia lakukan konsekuensinya. Nah, dia lakukan konsekuensinya berupa beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, maka dia bersabar. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kan kalau antum mengakui bahwa hanya Allah sembahan yang berhak diibadahi, berarti semua perintah Allah harus antum taati.
berusaha untuk mentaatinya, dan semua larangannya harus antum jauhi. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Semakin bagus dia ketakwaannya, yaitu perintah Allah dia kerjakan, larangannya dia tinggalkan, berarti semakin bagus penerapan la ilaha illallahnya. Semakin bagus penerapan la ilaha illallahnya. Jadi la ilaha illallah itu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, dan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di sebagian silsilah Rasail, beliau katakan apa? La ilaha illallah itu adalah awal keislaman dan puncak keislaman. Apa maknanya? Awal keislaman karena dengan la ilaha illallah kita masuk Islam. Puncak keislaman karena dengan merealisasikan kandungan la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, maka seorang bisa berada di puncak keimanan. Tidak akan sampai di puncak keimanan kalau dia tidak merealisasikan dalam hidupnya konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa konsekuensi la ilaha illallah itu? Dia kerjakan semua perintah Allah, dia tinggalkan semua larangannya. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, akan datang nanti rinciannya insyaallah. Ini diantara konsekuensinya. Taib. Sidik harus jujur. Di antara tanda kejujurannya ketika dia lakukan konsekuensinya dalam kehidupannya. Dia realisasikan konsekuensi la ilaha illallah dalam kehidupannya. Nah, Allah berfirman, ini dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan mereka beriman? Nah, ucapan beriman dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Apakah mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja setelah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, kata Allah. Tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja. Bahkan apa yang terjadi? Kata Allah, betul-betul kami akan menguji mereka. Diuji, diberi cobaan supaya dilihat mana yang sebenarnya jujur. Kan konsekuensinya kalau dia la ilaha illallah, konsekuensinya kalau Allah beri cobaan dia bersabar. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Maka Allah akan uji. Allah uji. Sehingga dengan ujian itu kata Allah akan jelas siapa yang betul-betul jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanan. Nah, taib. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah sidqan dalam keadaan jujur dari hatinya, maka Allah akan haramkan neraka atasnya. Kalau haram neraka berarti pasti masuk surga. Taib, itu syarat keberapa? Keempat. Syarat kelima dari la ilaha illallah adalah mahabbah, harus cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Rasul. Dan amalan-amalan ketaatan. Itu yang dicintai oleh Allah. Jadi antum harus cintai kalimat la ilaha illallah. Harus antum cintai Allah. Harus cintai Rasulnya. Dan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya harus antum cintai. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ya, orang-orang musyrik itu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Namun orang-orang beriman, perhatikan orang beriman, asyaddu hubbal lillah. Mereka sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah. Berarti, kalau ingin dikatakan beriman dan keimanan yang sempurna, kapan itu? Kalau
antum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubban lillah. Taib. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis Anas bin Malik, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa dia bersifat dengan 3 perkara ini, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapatkan dengan 3 perkara itu kelezatan dalam keimanan. Perhatikan, dia akan lezat imannya kalau dia melakukan 3 perkara ini. 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. 2, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak dia cintai seseorang siapapun dia, tidak dia cintai melainkan karena Allah. Baik itu anaknya, istrinya, orang tuanya, dia tidak cintai. Temannya dia tidak cintai melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun cinta dan bencinya karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ayyakraha ayyauda fil kufur ba'da id anqadhahu Allahu min kama yakrahu ayyauda fin ayyukdhafa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah dia benci terhadap kekufuran, dosa dan maksiat. Dia benci. Setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api. Nah, setelah dia diselamatkan oleh Allah dari kejahiliaan. Nah, dia ingat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberinya hidayah untuk kenal sunnah. Dia ingat hal tersebut. Dan dia harus benci bid'ah, dia benci kekufuran, dosa dan maksiat sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam api. Taib. Ini 3 perkara. Barang siapa yang dapati 3 perkara ini dalam hatinya, dalam dirinya, maka dia akan dapatkan kelezatan iman. Nah, yang pertama apa tadi? Dia cintai Allah. Tidak ada yang lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Perhatikan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dicintai oleh Allah seperti Rasulnya dan hal-hal yang berupa ketaatan. Nah, kemudian yang keberapa? Keenam adalah mahabbah wal inqiyad. Inqiyad. Apa makna inqiyad? Tunduk. Tunduk kepada makna la ilaha illallah. Dia tunduk menerimanya. Ya. Al-munafili lirradd, yang bertentangan dengan penolakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Perhatikan ayat ini. Barang siapa yang yuslim, apa arti yuslim? Berserah diri, tunduk. Apa makna Islam tadi? Al-inqiyad wal khudu, tunduk dan berserah diri. Tunduk dan berserah diri. Wa huwa muhsin, berserah diri kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik. Nah, kata para ulama, berbuat baik di sini maksudnya adalah dia beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas dan mutaba'ah dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, jika dia berserah diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhsin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas dan mutaba'ah, maka telah berpegang teguh dengan al-urwa al-wuthqa, dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Jadi kapan dikatakan dia berpegang teguh dengan la ilaha illallah? Kalau dia apa? Kalau dia inqiyad, kalau dia tunduk, istislam, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, al-qabul, harus dia terima kalimat la ilaha illallah itu, dia terima dari dalam hatinya dan dia ucapkan tentunya. Dia terima dan dia ucapkan. Jangan seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka tolak dan mereka tidak mau ucapkan karena menyombongkan diri. Ya, al-qabul al-munafi lit-tark. Tidak boleh meninggalkannya karena membenci maknanya
Tidak boleh meninggalkannya, meninggalkan konsekuensinya. Ada orang dia ucapkan tapi dia tinggalkan konsekuensinya. Dia tidak amalkan konsekuensi la ilaha illallah dalam kehidupannya. Maka ini tidak sempurna keimanannya, atau la ilaha illallahnya belum benar. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang musyrik itu di zaman Nabi kalau dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, apa mereka katakan? Yastakbirun, mereka itu bersombong, tidak mau terima, tidak mau ucapkan. Dan mereka berkata, wa yaquluna, apa lanjutan ayatnya? Taib. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairin majnun. Mereka katakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang banyak itu untuk mengikuti penyair yang gila itu? Karena penyair yang mereka katakan gila ini yaitu Nabi Muhammad mengajak mereka untuk beribadah kepada satu sesembahan saja. Sementara mereka memiliki banyak sesembahan. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, apa artinya? Tinggalkan sesembahan itu, hanya sembah Allah. Itu kan maknanya la ilaha illallah. Tapi apa mereka katakan? Apakah kami harus tinggalkan sembahan kami yang banyak? Alihatina. Apa mana aliha? Jama', banyak. Tidak mungkin kata mereka. Akhirnya mereka tolak. Tidak boleh kita tolak, harus kita terima. Kalau tolak itu seperti orang-orang musyrik. Iya. Tapi yang bahayanya sebenarnya di kalangan orang awam dan banyak kaum muslimin, yang mereka tolak bukan apanya, bukan mengucapkannya yang mereka tolak, tapi apa? Konsekuensinya. Ketika kita seru mereka, jangan kalian sembah penghuni kubur itu. Orang-orang apa? Soleh yang sudah meninggal itu. Atau yang mereka sebut para wali, jangan sembah itu. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Ini artinya apa? Mereka tidak menerima la ilaha illallah. Walaupun lisannya dia ucapkan, tapi tidak menerima konsekuensi dari la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah harus, kalau dia ucapkan la ilaha illallah, berarti harus dia sembah hanya Allah saja, tidak selainnya. Tapi kemudian yang terakhir adalah yang kedelapan. Terakhir adalah harus dia kufur terhadap apa-apa yang disembah dari selain Allah. Harus dia ingkari penyembahan terhadap selain Allah. Tidak boleh dia diamkan saja. Tidak boleh. Harus dia ingkari dengan hatinya, minimal dengan hatinya. Minimal dengan apa? Hatinya. Dia ingkari. Kalau bisa dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Minimal dengan hati. Kalau bisa pakai tangan, nah ini wewenangnya pemimpin dan orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin. Pakai tangan, dihukum. Kalau tidak bisa, karena kita bukan pemimpin, maka apa? Dengan lisan mendakwahi mereka. Kalau tidak bisa juga dengan lisan, tidak mampu mendakwahi mereka, maka minimal kita ingkari dengan hati. Nabi SAW bersabda, Man idza wajada munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adnal iman. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati kemungkaran maka harus dia rubah dengan tangannya kalau dia mampu, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu lagi maka dengan hatinya, dan itu adalah serendah-rendah keimanan, yaitu dia ingkari dengan hatinya. Jadi kita harus ingkari kesyirikan itu. Kita harus ingkari penyembahan kepada selain Allah, penyembahan kepada Al-Masih, penyembahan kepada sembahan yang lain. Karena itu kalau antum mempersaksikan la ilaha illallah, tapi pas Natal ikut merayakan juga, ikut meramaikan, tahun baru juga ikut meramaikan, maka dipertanyakan tauhid antum, dipertanyakan la ilaha illallahnya antum.
Nah, tidak boleh ikut meramaikan, tidak boleh ikut membantu-bantu, kecuali tugas dari negara. Dia tidak tidak membantu orang kafir, tapi mengamankan negara. Jadi bedakan. Iya, kalau kepolisian misalnya, itu mereka kan tugasnya mengamankan negara, bukan secara spesifik mengamankan mengamankan Natalan itu atau tahun baru itu. Bukan. Buktinya mereka ditugaskan apapun sama negara, mereka ikuti. Berarti mereka mengamankan itu bukan karena Natalnya, bukan karena tahun barunya, melainkan karena pengamanan secara umum untuk negeri. Jadi dibedakan. Adapun kalau hal-hal lain, ikut meramaikan, ikut merayakan, ikut bakar-bakar ikan juga, itu termasuk dari tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Ya, Natal dimaklumi perayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Salisus Salasa. Satu dari yang tiga. Trinitas. Nah, kalau dia rayakan berarti dia ridho dengan penyembahan kepada Al-Masih, penyembahan kepada ibunya atau kepada Ruhul Kudus yang mereka namakan dengan Ruhul Kudus. Jadi harus kita ingkari. Allah berfirman di ayat yang insyaallah kita hafalkan semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada taghut? Apa itu taghut? Semua yang diibadahi selain Allah itu taghut. Siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah beriman dengan al-urwa al-wuthqa. Apa al-urwa al-wuthqa? Tafsiran para ulama, al-urwa al-wuthqa, tali yang sangat kuat itu adalah la ilaha illallah. Jadi dikatakan telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah kalau dia sudah kufur terhadap taghut. Dia ingkari peribadatan terhadap taghut, terhadap selain Allah. Peribadatan terhadap selain Allah dia ingkari. Dan dia beriman hanya kepada Allah, yaitu dia imani penyembahan kepada Allah saja, peribadatan kepada Allah saja. Taib, ini 8 syarat dari la ilaha illallah. Kemudian rukunnya. Rukun dari la ilaha illallah ada 2. Rukun dari la ilaha illallah ada berapa? Ada 2 yang harus antum penuhi. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. An-nafyu pertama, rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian, yaitu menafikan, meniadakan seluruh sesembahan dia nafikan. Kemudian setelah itu al-itsbat, dia tetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Rukun yang kedua al-itsbat, dia tetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Rukun pertama dia nafikan, semua yang diibadahi dia nafikan, dia ingkari semua yang diibadahi. Kemudian rukun yang kedua dia tetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian itu rukunnya an-nafi wal itsbat. Apa dalilnya? Dalilnya sebenarnya disebutkan oleh penulis di sini, yaitu ucapan Ibrahim, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani." Perhatikan kalimat itu. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri. Apa arti berlepas diri? Berarti dia apa? Dia tolak itu, semua peribadatan kepada selain Allah. Saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, kata Ibrahim. Saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Kecuali Allah. Penyembahan kepada Allah beliau imani. Adapun yang lain beliau berlepas diri. Apa maknanya ini? Nafyu dulu, menafikan dulu, baru isbat, menetapkan. Innani bara, ini apa? Nafyu. Illa alladzi fatarani, ini apa? Isbat. Sama, la ilaha illallah. La ilaha nafyu, illallah isbat. Sama, tidak ada bedanya. Taib. Kemudian yang terakhir, konsekuensinya. Apa konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah? Tentunya konsekuensi yang pertama dan yang terbesar adalah beribadah hanya kepada Allah. Antum harus
Wujudkan ini dalam kehidupan antum sampai meninggal. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan kesyirikan. Itu konsekuensi yang terbesar. Ketika antum sudah mengucapkan la ilaha illallah, harus beribadah hanya kepada Allah. Serahkan semua jenis ibadah itu, baik ibadah anggota badan maupun ibadah hati, semuanya serahkan hanya kepada Allah. Ikhlaskan niat dalam ibadah. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada sum'ah, tidak boleh karena ingin dipuji dan seterusnya. Luruskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, siapapun dia. Mau itu malaikat, mau penyembahan kepada malaikat, kepada para nabi, para rasul, kepada wali-wali, kepada syekh-syekh, semuanya tinggalkan. Apalagi penyembahan kepada bebatuan, pepohonan, kepada hewan-hewan, kislamet. Kislamet tahu ya, kerbaunya orang Jawa itu disembah. Penyembahan kepada jin-jin, termasuk jin laut, Nyi Roro Kidul dan semisalnya. Semuanya. Nah, jin-jin penunggu laut, jin-jin penunggu gunung, jin-jin penunggu pohon keramat, semuanya. Begitu pula jembatan-jembatan, banyak disembah. Jin-jin penunggu jembatan. Begitu pula jin-jin penunggu tikungan-tikungan. Tikungan yang sering kecelakaan itu, ada jin yang mereka yakini ada jinnya dan dia yang menyebabkan kecelakaan. Sehingga mereka kadang mengagungkannya dengan pengagungan yang berlebihan. Takut kepada jin dan mengagungkannya. Itu kan ibadah, takut ibadah. Mengagungkannya dengan cara-cara tertentu, apalagi menyembelih untuknya supaya menghindari keburukan yang dia lakukan, itu adalah bentuk peribadatan. Nah, harus kita hindari semua itu dan kita tinggalkan. Itu konsekuensi pertama dari mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensi kedua adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini konsekuensinya, dan ini tentunya bertingkat-tingkat orang. Ada yang betul-betul dia lakukan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Ada yang banyak terjatuh dalam dosa. Semakin taat dia kepada Allah, semakin taat dia kepada Allah dalam masalah ini, maka semakin tinggi tahqiq tauhidnya. Perealisasian terhadap tauhidnya semakin tinggi kalau dia semakin taat. Semakin banyak dia lakukan perintah, semakin dia tinggalkan larangan, jarang dia terjatuh dalam dosa, maka semakin kuat juga tauhidnya. Itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Semakin banyak ketaatannya dan semakin dia hindari hal-hal yang dilarang, maka semakin kuat juga tauhidnya. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu apa? Ketika orang-orang tersebut mentahqiq tauhidnya. Saking merealisasikan makna-makna tauhid, sampai-sampai mereka tidak mau lagi meminta ruqyah kepada orang lain. Sifat-sifatnya orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, apa? Tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Kenapa? Karena meminta ruqyah kepada orang lain itu akan mengakibatkan ketergantungan hati kepada makhluk. Ya kan? Ketergantungan hati kepada orang yang dimintai ruqyah itu. Akhirnya mereka tinggalkan itu. Padahal masalah sepele ini. Kalau masalah yang begini saja dia tidak terikat hatinya kepada makhluk, bagaimana lagi dengan masalah-masalah yang lebih besar? Tentunya mereka semakin jauh keterikatan hati mereka atau kebergantungan hati mereka kepada makhluk. Sempurna hati mereka. Sempurna ketawakalan mereka sempurna hanya kepada Allah. Betul-betul jiwanya itu, hatinya hanya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk di dalamnya. Tidak ada keinginan dan ketergantungan terhadap makhluk di dalamnya. Nah, itu sifat-sifatnya orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauhi larangannya, maka semakin tinggi tahqiq tauhidnya. Taib. Dan di antara konsekuensinya adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dia cinta karena Allah dan dia benci karena Allah. Ini konsekuensinya.
Jangan dia cinta karena hawa nafsunya atau karena kesukuan sama orang-orang Makassar atau sama orang Bugis atau sama-sama orang Sulawesi katanya saling membantu. Ini tidak benar. Tidak benar. Itu kecintaan tabiat. Kecintaan tabiat boleh tapi tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan kecintaan secara syar'i. Jangan sampai gara-gara kesukuan, kedaerahan, akhirnya apa? Mumin yang lain, muslim yang lain dia apa? Dia sakiti dan dia musuhi. Nah, tidak boleh. Harus kecintaannya karena Allah. Karena Allah. Karena itu ketika ada muslim dan mukmin di belahan dunia lain disakiti, dia akan merasa tersakiti juga. Kenapa? Karena kecintaan karena Allah. Ya, cintanya itu karena Allah. Dan pembelaannya karena Allah. Ketika dia bangun kebencian, kebenciannya pun karena Allah. Semakin taat temannya kepada Allah, semakin dia cintai. Semakin banyak kemaksiatan temannya, semakin dia benci temannya. Kalau seperti itu hatinya, kalau dia lihat temannya banyak maksiatnya, dia tidak suka, itu berarti cintanya karena Allah. Nah, tapi kalau temannya bermaksiat dia tetap sama saja, hatinya tidak berbeda, maka itu dipertanyakan cintanya. Kalau dia cinta karena Allah, dia lihat temannya banyak maksiatnya, dia semakin tidak suka. Kalau bisa dia nasihati, kalau tidak bisa dia tinggalkan, walaupun temannya. Nah, jelas ya? Semakin taat, semakin dia cintai. Begitu pula dalam masalah lain. Kalau kecintaannya karena Allah, dia bangun karena Allah. Semakin taat kepada Allah orang tersebut, maka semakin dia cintai. Semakin jauh dari Allah, maka dia juga membencinya sesuai dengan kadar dosa dan maksiatnya. Ya. Tapi kalau selama dia masih mukmin, walaupun banyak dosanya, tetap kita cintai dengan kadarnya. Tapi tidak boleh mencintai dengan kecintaan yang besar, padahal dia pelaku maksiat. Nah, tidak boleh. Harus dicintai karena dia masih mukmin, tapi karena banyak maksiatnya kita membencinya. Taib. Demikian untuk malam hari ini. Adapun berkenan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ini panjang juga. Ada maknanya, ada syarat-syaratnya, ada konsekuensinya juga. Ada 3 hal yang dibahas di syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.